wabarakatuh. Monggo masukin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat siang Bapak Ibu karyawan PT Agung Concern Group. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama bisa kembali mengikuti kegiatan Ramadan bersama Rohis Agung Concern Group, yang jadwal minggu kedua ini seperti biasa kita akan mengadakan kajian. Saya tidak berlama-lama karena waktu juga sudah agak molor. Tadi ada kendala teknis sedikit. Jadi mari sama-sama kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan niat semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kunnatin salihah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Baik, Bapak Ibu dimanapun berada ya, baik yang di Cutmutia, di Rental, ataupun di Priuk, ataupun yang sedang ada di jalan, yang sedang mengikuti acara ini. Saya sebelumnya akan memperkenalkan pengisi materi pada hari ini, yaitu sudah pernah sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya mengisi di Agung Concern Group ini. Jadi saya perkenalkan, yaitu lebih akrab dipanggil Kang Febri ya. Nama lengkapnya adalah Febria Fajri. Ya, beliau adalah senior trainer di PT ABC Co Sugesti Motivatindo. Beliau berpengalaman memberikan training di bidang motivasi, karakter building, parenting, dan komunikasi dengan metode pendekatan NLP dan hipnotis. Ya, jadi materi kita pada hari ini lebih ke motivasi ya. Jadi mari sama-sama kita ikuti materi hari ini dengan seksama. Insya Allah materi ini waktunya selama 1 jam ya. Setelah materi nanti kita akan ada tanya jawab mungkin selama 15 menit tanya jawab. Setelah itu nanti kita penutupan. Baik, mungkin dari pembukaan dari saya ini saja. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Akang Febri. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alamin innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim, dan insyaallah silaturahim ini salah satu keutamaan silaturahim itu adalah membuka pintu rizki dan memperpanjang umur. Nah, mudah-mudahan keutamaan itu bisa kita dapatkan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dan bermanfaat, dan kita mampu memberikan banyak makna dan manfaat untuk kehidupan orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk hal yang jauh lebih luas lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bahagia sekali saya bisa hadir di sini walaupun menggunakan ruangan virtual ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi bagaimana substansi dan esensi dari silaturahim kita.
Ya, dulu hal ini adalah sesuatu yang sangat saya hindari. Nanti saya akan cerita, tapi hari ini ada sesuatu yang sangat kita syukuri bersama, bahwasanya dengan adanya pandemi ini banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di keterbatasan waktu yang saat ini saya miliki, ya, terbatas waktu dari sisi perangkat yang mudah-mudahan selama 1 jam ini masih bertahan nanti ya. Baik, mohon izin dan keikhlasan dong Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan gimana perasaannya kerja saat pandemi ini, atau gimana sih yang dirasakan selama pandemi ini. Boleh di chat dong, minta tolong responnya, chat. Selama pandemi ini apa yang dirasakan? Baik itu kerja ataupun was-was, bahagia. Wih, Masya Allah ada yang bahagia, Alhamdulillah. Yuk, apalagi Bapak Ibu sekalian, kurang nyaman, campur-campur, lemas, campur aduk. Pusing, banyak belajar hal baru, Alhamdulillah. Sama ya, kalau saya tanyain ke orang tua juga jawabnya sama. Saya tanyain ke anak-anak juga jawabnya sama. Ya nggak jauh seputar bosen, males, gabut. Nah, kalau orang tua galau, terus udah gitu khawatir dan seterusnya. Kenapa di awal perlu saya tanyain ini? Nanti hubungannya apa dengan akan kita bahas bareng-bareng. Kenapa di awal saya perlu tanyain ini? Sekali lagi, kenapa di awal saya perlu mempertanyakan ini? Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu akan berpengaruh terhadap rasa kita dan akan berpengaruh terhadap tindakan kita. Sekali lagi ya, mindset kita, paradigma kita, pikiran kita itu mempengaruhi rasa dan mempengaruhi tindakan. Jadi bagaimana kita memandang pandemi ini, bagaimana kita memandang corona ini akan mempengaruhi bagaimana perasaan yang ada dalam diri kita dan akan mempengaruhi bagaimana kita merespon dan bertindak. Sampai sini nggak ya, kebayang ya? Contoh nih, saya mau ngobrol dulu sama siapa nih? Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam Kang Febri. Ya, walaupun panitia nggak apa-apa, saya tarik ya. Kelihatan nggak kalau saya ikutan spotlight, yang lain kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke Mbak Intan, ini contoh ya, bahwasanya pikiran itu mempengaruhi rasa dan mempengaruhi tindakan. Contohnya gini, ada orang yang selama ini kita sama-sama tahu, kebanyakan orang ya, berpikir I hate Monday, benci banget aku sama hari Senin, benci banget gua sama hari Senin. Ya mungkin sebagian di sini ada gitu. Mudah-mudahan segera bertobat. Nah, ketika ada seseorang yang di kepalanya terinstal benci banget sama hari Senin, I hate Monday, udah tahunan tuh terinstal, udah tahunan tuh tertanam di dalam kepalanya. Kira-kira orang tersebut apa yang dirasakan ketika Ahad malam? Mbak Intan, apa yang dirasakan ketika Ahad malam? Ini saya lagi ngajak ngobrol Mbak Intan. Iya, mohon maaf tadi saya baca. Kalau selama Ramadan ya, Kang Febri? Ya, bukan selama Ramadan. Orang yang punya mindset di kepalanya itu I hate Monday. Oh ya, hate Monday. Benci Iya. banget sama Monday. Dan itu mindsetnya udah tahunan. Pas Minggu malam apa yang dia rasakan? Udah kebayang kehatikan macet hari Senin, mager jadi nggak bisa bangun siang, setelah sholat subuh nggak bisa tidur lagi, terus gitu. Itu sih makanya galau ya? hate Monday. Berarti galau, berarti resah. Dia tidur udah gitu bangun Senin pagi, dia bangun dengan penuh semangat atau sebaliknya? Enggak, kadang suka males. Ya karena I hate Monday tadi. Iya, gitu karena kan I ya. hate Monday mindsetnya. Betul. Nah, orang kedua nih sekarang. Orang kedua di kepala tertanam setiap hari berganti adalah anugerah. Setiap hari berganti adalah kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mengubah hidup saya jauh lebih baik. Setiap hari berganti berarti peluang saya untuk menciptakan hal-hal baru, menggapai mimpi-mimpi saya. Dia bangun Senin pagi. Kira-kira bangunnya gimana? Bahagia, senang karena udah dikasih nyawa, udah dihidupkan lagi di hari berikutnya dan bisa beraktivitas Bersyukur seperti berarti ya. biasa. Bersyukur, bahagia. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang paling penting. Bedanya di mana? Yang pertama, kenapa bangun Senin pagi, bangun dengan keluh kesah, bangunnya nggak semangat. Yang kedua, bangun dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Bedanya di mana? Bedanya di mindsetnya.
Mindset tuh Mbak Haryani, Bu Haryani udah jawab. Bedanya di mindset gitu kan ya. Oke, makasih Mbak Intan. Maaf ya, Makasih. lagi bengong ditarik. Ya, nah itu yang terjadi. Seninnya mah sama, ya kan ya? Seninnya mah sama, Senin paginya sama. Tapi kenapa beda-beda? Dan akhirnya bukan cuma rasa ini yang berbeda, tindakan mereka juga berbeda. Ada yang semangat, ada yang nggak semangat. Ketika tindakan mereka juga berbeda, akhirnya yang terjadi adalah hasil akhirnya juga berbeda. Itulah kenapa mindset kita menentukan kualitas kehidupan kita. Atau ada yang membahasakan mindset kita sangat menentukan bagaimana nasib kita. Sampai sini oke ya. Pandemi ini sekarang, 1 tahun nih kita pandemi, dan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Nah, ketika kita memandang negatif terkait dengan pandemi, bisa jadi gitu kan ya, bisa jadi selama pandemi ini kita nggak nyaman, dan bisa jadi wajar ketika kita banyak keluh kesahnya. Nah, ketika kita berpandangan positif terkait dengan pandemi, maka rasanya itu tadi, biasa aja. Ini adalah bagian dari tarbiyah yang Allah berikan pada saya. Maka yang terjadi biasanya apa? Ya, yang terjadi biasanya dia juga akan bertindak positif sesuai dengan mindsetnya tadi. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang hari ini ada di ruangan Zoom, sama-sama ini kita ubah dulu bagaimana mindset kita. Itu karena kita sama-sama tahu nih, pandemi ini bukan kemauan kita. Yang jelas itu di luar kontrol kita. Ya sama sekarang seperti saya sampaikan tadi ke panitia, ini di luar kontrol saya, ini mati lampu ini di luar kontrol saya bilang. Ini kita mati lampu dengan bandwidth seadanya mudah-mudahan, tapi tetap bisa nih, ternyata lagi bagus nih bandwidthnya di tethering gitu. Nah, mudah-mudahan bisa terus sampai nanti nih ya. Baterai saya juga tinggal 30% gitu. Nah, itu di luar kontrol ya. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, maka kontrollah itu. Contoh gini. Ya. Ini yang kelihatan sama saya aja ya, yang saya spotlight. Siapa nih? Assalamualaikum. Bu Haryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Konsentrasi, fokus ya Bu Haryani ya. Silakan. Suatu hari ada yang ngajak Bu Haryani ketemuan. Dan orang ini sangat penting buat hidupnya Bu Haryani. Kenapa? Karena orang ini bisa membuat kehidupan Bu Haryani akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Jauhnya panjang banget nih. Jauh lebih baik. Nah, pada hari yang ditentukan, Bu Haryani udah siap-siap mau berangkat. Tiba-tiba hujan. Besar sekali hujannya. Maka apa yang Bu Haryani lakukan? Tetap berusaha semaksimal mungkin buat ketemu. Buat ketemu ya? Tetap Iya, berangkat. tetap berangkat. Dengan resiko hujan? Dengan resiko hujan. Dengan resiko hujan. Pertanyaannya adalah, Bu Haryani bisa nggak menghentikan hujannya? Enggak. Wahai hujan berhenti gitu kan ya, sambil muter-muter bawang putih, bawang merah gitu kan ya. Aku mau ketemu sama orang yang sangat penting. Nggak bisa. Nggak. Tapi Bu Haryani bisa pakai payung? Bisa. Oh, masih basah deh pakai payung. Bisa pakai jas hujan? Bisa. Atau bisa nyewa Grab? Iya, bisa. Grabcar, Gokar, ataupun taksi? Bisa ya? Bisa. Artinya gitu. Kita tidak bisa mengontrol hujan, tapi kita bisa pakai payung. Kita bisa pakai jas hujan. Bahkan kita bisa naik kendaraan, mobil, nyewa. Ya kan? Untuk sesuatu yang penting. Pandemi ini kan kita nggak tahu. Tapi Allah tahu pandemi ini. Sepakat ya? Allah tahu adanya pandemi ini. Pandemi ini hadir bisa jadi adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan hikmah kepada manusia. Kalau dari sisi parenting, banyak nih saya bahas hikmahnya. Akan memberikan hikmah buat sisi kita ya, entah itu yang bekerja ataupun apapun itu gitu kan ya. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, Allah tahu adanya pandemi ini. Karena nggak ada sesuatu pun di dunia yang Allah nggak tahu. Semut keseleo aja insya Allah tahu. Allah tahu semut keseleo aja. Ya, semut lagi jalan rame-rame, ada yang keseleo satu, Allah tahu itu. Ada yang kepleset satu, Allah tahu. Apalagi pandemi yang begini besar. Dan itu tadi, bisa jadi inilah bagian dari rencana Allah kepada umat manusia untuk mengambil hikmah. Nah, jangan-jangan selama ini ketika saya misalnya dulu awal-awal pandemi itu bilang, ya Allah, pandemi, susah nih job. Aduh, nggak ada kerjaan nih gara-gara pandemi. Jangan-jangan ketika saya mengatakan, aduh ya Allah, gara-gara corona nih, itu saya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jangan-jangan ketika saya menyalahkan corona, menyalahkan pandemi, secara nggak langsung saya menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pandemi ini hadir atas izin Allah.
Gitu. Nah, kalau mindset kita nggak diubah segera, maka ini berantakan. Dan alhamdulillah ada yang menyadarkan saya ketika itu. Gitu kan ya. Kang Febri, ente ngomongin masalah pandemi, berkeluh kesah masalah pandemi, pandemi nggak akan selesai. Kita merutuki hujan, ya kan, ngomel-ngomel masalah hujan, hujannya nggak akan selesai. Hujannya nggak akan selesai, tapi harus ada tindakan yang kita lakukan. Sampai sini oke ya. Maka bagaimana kita merespon sesuatu itu dengan bagus, itulah akan menentukan bagaimana hasil akhirnya. Dalam kerjaan juga nanti akan kayak gitu. Dalam kehidupan kita juga kayak gitu. Bagaimana kita merespon sesuatu dengan baik, itulah yang akan menentukan bagaimana kualitas kehidupan kita. Makanya Stephen Covey mengatakan, sebenarnya 90% masa depan kita itu dipengaruhi dari respon, bukan dari apa yang terjadi. Hujan itu apa yang terjadi, gitu. Tapi bagaimana kita merespon hujan, itulah yang akan menentukan bagaimana hasil akhirnya. Kita dimutasi nih. Di sini ada mutasi nggak sih? Ya dimutasi dari Cut Mutia dimutasi ke Priuk misalnya, diminta bantuan ke Priuk, ya kan? Nih teman-teman HR yang bisa jawab ya. Dari HR tahu-tahu diminta jadi bagian umum ya, mutasi apa? Lintas bidang, lintas departemen gitu, atau lintas kantor cabang. Ya, yang tadinya dekat jadi jauh, yang tadinya harus bisa berangkat jam 6:30, ini harus berangkat jam 4:30 misalnya. Nah, tapi bagaimana kita merespon itu yang akan mempengaruhi bagaimana kualitas hidup kita. Kalau kita di awal mikir, ya Allah, kantor ngerjain nih. Percayalah ketika dalam pikiran kita mengatakan kantor ngerjain, maka respon kita juga nggak akan bagus. Kita akan bekerja semaunya. Kita merasa dizolimi. Ya kan? Maka hasil akhirnya adalah kita nggak produktif di kantor, gitu kan. Setelah nggak produktif di kantor, yang kita dapatkan nggak ada, bahkan nanti akan berpengaruh kepada rezeki. Nah, ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Sampai sini oke ya? Sampai sini Aman. oke. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, respon itu juga sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Nggak tahu di sini saya udah pernah cerita belum bagaimana respon itu menentukan kualitas hidup. Ada seorang motivator berangkat dari Malang ke Bali. Udah belum sih? Saya ceritain lagi ya. Karena yang denger cerita cuma orang Cut Mutia. Ada seorang motivator yang berangkat dari Malang ke Bali. Dia berangkat dari Malang ke Bali karena pengen ngisi. Nah, dia nggak kebagian pesawat. Karena nggak kebagian pesawat, makanya dia naik bis eksekutif. Ya, karena di Surabaya nggak ada, di Malang juga nggak ada. Udah habis penerbangan. Dia kejar naik bis eksekutif, acaranya kalau nggak salah besoknya, gitu. Nah, lagi dia istirahat di bis eksekutif, ketiduran, sampai di pelabuhan Ketapang, itu tas yang dia bawa hilang. Padahal tas isinya laptop. Bagi dia bukan masalah laptopnya, tapi bagi dia yang paling penting adalah besok dia akan ngisi di acara penting, acara corporate, dan itu hitungannya kontraknya profesional. Nah, sementara materi-materinya udah ada di situ. Maka dia panik, yang dia lakukan adalah maki-maki supir, maki-maki kondektur. Ini gimana sih gitu? Katanya bis bagus, laptop saya hilang, masa nggak bisa ngejagain? Padahal kita sama-sama tahu ya, di bis, di kereta gitu, biasanya tertulis jaga barang-barang Anda hilang di luar tanggungan. Bener ya? Suka baca yang kayak gitu ya. Karena dia udah marah-marah, sopirnya juga udah capek, sopirnya bilang, gini aja deh, kita datang ke pool, mau nggak? Di pool itu Bapak silahkan jelaskan ke manajemen kami, saya di sini cuma supir, nggak bisa ngambil keputusan. Silahkan jelaskan ke bagian manajemen, mudah-mudahan laptopnya diganti. Tahu apa yang dia bilang? Saya nggak mau laptop saya. Ya kan, saya nggak mau diganti laptop baru. Yang saya mau laptop saya karena ada materinya. Lapor ke Polsek juga nggak menemukan solusi. Besoknya di Bali ngisi berantakan. Apa yang terjadi ini yang lebih parah. Dia menyimpan dendam selama 2 tahun. Dendam disimpan selama 2 tahun, setiap kali ngelihat bis yang sama, itu sakit hati. Lagi bahagia nih, dapat bonus. Ngelihat bis yang sama, mereknya, langsung sakit hati. Sampai segitunya, 2 tahun disimpan. Dan baru sembuh ketika harus diterapi dulu. Nggak hilang sendiri, dia terapi baru sembuh. Forgiveness terapi katanya, maafkan. Orang kedua beda juga, motivator juga berangkat dari, udah lama banget nih kejadian, dari waktu masih ada pungli di kereta, berangkat dari Jawa ke Jakarta dengan menggunakan kereta, sama laptopnya hilang, laptopnya ditaruh di atas, hilang, ya dia sama lah, nggak gitu. Nah, tahu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan saat itu adalah nulis status di Facebook.
dalam perjalananku ke Jakarta, ternyata Allah memberikan sebuah teguran, laptop saya hilang. Tapi mungkin ini adalah cara indah dari Allah yang mungkin yang bisa jadi saya nggak tahu itu. Nah, intinya saya lupa tuh tulisannya, tapi intinya di bawah luar biasa. Apapun yang terjadi, saya ikhlas dan saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, apapun yang terjadi, saya ikhlas dan saya pasrah. Tahu apa yang terjadi? Like-nya banyak. Masya Allah, like-nya banyak. Kalau saya sih bilang berarti banyak yang bersyukur dengan laptopnya hilang. Laptop saya hilang, gitu. Mantap, gitu. Harusnya kan sedih gitu emotikonnya. Karena dulu belum ada emotikon sedih ya. Dulu cuma ada jempol doang gitu. Dulu cuma ada jempol doang. Nah, lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Yang penting tuh komentar-komentarnya. Komentarnya tuh rata-rata ya sama lah ya. Prihatin, semoga diganti dengan yang lebih baik, sabar ya Pak, dan seterusnya. Tapi ada satu komentar yang menarik dari seorang anak muda. Pak, saya seorang pencinta games, seorang gamer sejati. Hidup saya habis hanya untuk nge-games doang. Nah, saya ingin berhenti nge-games nih biar hidup saya lebih terarah. Cuma baru-baru ini saya beli laptop. Bayangkan, laptop seorang gamer nggak main-main pasti. Itu RAM-nya pasti gede. Belasan juta. Minimal itu belasan juta. Tapi apa yang dia bilang, Pak, saya benar-benar ingin berhenti nge-game. Dan supaya saya bisa berhenti nge-game, laptop ini harus tidak lagi di depan saya. Oleh karenanya saya berniat memberikan laptop ini ke Bapak. Insya Allah di tangan Bapak laptop ini akan jauh lebih bermanfaat. Tolong kirimin alamatnya. Menulis status dapat laptop. Yang kedua, ini kejadian nyata dua-duanya nih. Yang kedua, ada lagi komentar. Pak, saya seorang yang bekerja di perusahaan IT. 1 bulan yang lalu saya baru membeli laptop. Dan baru-baru ini kantor memberikan saya laptop. Jadi saya punya 2 laptop. Pakar IT laptopnya nggak main-main ya. Kalau motivator mah laptopnya biasa aja juga nggak apa-apa. Kalau motivator yang penting ada PowerPoint-nya udah selesai. Yang motivator kan nggak butuh, yang penting kapasitasnya besar untuk nyimpen materi dan yang lain-lain, ada PowerPoint-nya. Nah, tahu apa yang selanjutnya disampaikan? Saya akan pakai laptop dari kantor dan laptop saya yang satu ini nganggur. Tolong kirimin alamatnya Pak, saya akan kirim buat Bapak. Dan sama tadi, laptop ini akan jauh bermanfaat di tangan Bapak. Bayangin, nulis status dapat 2 laptop. Padahal kejadiannya sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Vibrasinya beda gitu. Vibrasinya beda. Jadi ketika kita memancarkan vibrasi dan frekuensi positif dalam kehidupan kita, yang kita tarik dalam kehidupan kita juga hal-hal positif. Sekali lagi ya, kalau kita memancarkan vibrasi dan frekuensi positif dalam kehidupan kita, yang kita tarik juga biasanya hal positif. Pernah nggak kita ngerasain, ya Allah capek nih, Senin lagi nih, kesel. Biasanya yang kayak gini berkeluh kesah ketika jalan ada aja. Entah itu macet, diteriakin orang, dapat musibah. Pernah nggak kayak gitu? Kenapa? Karena dia pancarkan adalah energi negatif. Sehingga wajar ketika yang tertarik juga adalah energi negatif. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi oleh karenanya respon kita ternyata sangat mempengaruhi bagaimana kualitas akhir. Baik, yang ketiga Bernie. Nah, ini kalau saya cerita lagi, Bernie juga sama, dirampok dia, ya kan? Dia berantem ngelawan perampoknya, tapi jamnya diambil. Nah, jamnya itu mereknya Hublot. Kalau dirupiahkan itu 1 M lah, sekitar 1 M. Dia berantem, ya kan, mempertahankan jamnya, mata sebelah kanannya itu bonyok. Ya, bonyok, hitam, legam. Kalau dia mau, dia bisa aja ngerespon dengan negatif. Pulang ke rumah dia ngomel-ngomel sama istri. Ya kan? Ada yang kayak gitu ya, punya masalah di kantor, pulang ke rumah ngomel-ngomel sama istri, anak meluk kita, "Papa, diem." Nggak lihat, papa nih mukanya nih, kesel kayak gini. Dimarahin bos tau nggak? Apa hubungannya sama anak gitu. Tapi Bernie nggak, Bernie tetap bersikap bijak. Malah yang dia lakukan adalah dia memfoto muka dia dan dia kirimkan ke manajemen Hublot. Manajemen Hublot tahu kalau itu dari Bernie. Bernie itu kan orang penting ya, bosnya F1. Kaget, wah ini dari orang penting nih, kok bisa kayak gini. Maka tahu apa yang dilakukan oleh manajemen Hublot, dia undang itu Bernie untuk datang ke kantornya. Nah, ketika dia undang Bernie untuk datang ke kantornya, ditawarin, "Nih Pak, ada jam banyak, silakan ambil dan kita ganti." Dan dia nggak mau. "Saya nggak mau jam itu," gitu kan. Insya Allah kalau kayak gitu mungkin dia bisa beli kali ya. Tapi dia ngobrol langsung, berlanjut, dia sampaikan fotonya tadi, Bernie keluar kantor manajemen Hublot dengan penuh senyum. Kenapa senyum? Karena ternyata fotonya dipakai oleh tim Hublot, tim pemasarannya, untuk bahan iklan billboard. Apa tulisannya? "See what the people do for the Hublot."
Iya, lihatlah apa yang akan orang lakukan untuk sebuah jam tangan bermerek Hublot. Dan dia dibayar 40 miliar. Itu baru billboardnya doang. Gimana kalau masuk TV gitu kan ya. Itu baru billboard di jalan 40 M. Dia dibayar 40 M. Dan yang luar biasa lagi, Bernie berhasil meyakinkan Hublot untuk menjadi sponsor resmi di F1. Luar biasa gitu. Artinya apa? Ternyata sebuah kesialan, sesuatu yang dianggap musibah justru membawa sebuah maslahah. Kalau bahasanya musibah membawa maslahah. Kalau dulu film Sengsara Membawa Nikmat, ada yang pernah ngalamin? Ada. Wah ya Allah, seumuran kita ya. Midun gitu kan ya. Itu Sengsara Membawa Nikmat tuh. Bu Tiara juga ketawa. Kayaknya Bu Tiara juga ngalamin tuh ya. Ya, kayak gitu. Ketika orang menganggap ini sengsara, tapi justru kita bisa membalikan keadaan. Makanya Allah mengatakan Muslim itu luar biasa. Ya, Muslim itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Setiap kali apa yang terjadi pada diri dia, itu pasti akan mendatangkan kebaikan dan akan mendatangkan pahala. Setiap apapun yang terjadi pada diri dia, harusnya bisa membuat atau mengangkat derajatnya jauh lebih tinggi lagi. Ketakwaannya jauh lebih tinggi lagi. Muslim itu ketika ada musibah, maka apa yang dia lakukan? Dia akan bersyukur. Bersyukur. Ketika ada musibah, dia akan bersabar. Dan itu akan mendatangkan pahala. Dan itu akan mengangkat derajatnya. Dan ketika itu adalah bagian dari anugerah yang dia dapatkan, maka dia akan bersyukur. Pahala juga yang dia dapatkan. Apapun yang terjadi, Muslim nggak ada masalah. Pandemi ini, kita berkeluh kesah malah dosa. Gitu kan ya. Tapi kalau kita bersyukur, pahalanya besar. Masya Allah. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan bab awal ini bisa ngeh nih teman-teman yang ada di sini semua. Baik, kelihatan ya. Salah satu judulnya adalah mendownload energi langit, meraih sukses di bumi. Artinya kesuksesan di bumi ini bukan cuma bisa kita lakukan dengan cara-cara bumi, tapi bisa kita lakukan dengan cara-cara langit. Ngeh ya maksudnya. Kesuksesan di bumi ini bukan cuma kita lakukan dengan strategi-strategi yang ada di bumi. Itu penting, ya kan? Karena Allah juga menyuruh hambanya untuk senantiasa berusaha. Tapi ingat, ada hal yang jauh lebih penting lagi, bahwasanya faktor utama penentu kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya strategi langit juga diperlukan di sini. Oke, tadi terkait dengan kerja, Bapak Ibu sekalian. Ini kita banyak lewat ya. Sebentar. Oke. Baik. Terkait dengan kerja tadi, bagaimana juga mindset kita tentang kerja ini akan menentukan kualitas kerjaan kita. Ya, kalau kita berbicara masalah mindset nih, mindset tentang kerjaan itu akan menentukan kualitas kerja kita. Orang yang menganggap kerja adalah bagian dari beban, maka wajar dia nggak bahagia ketika kerja. Orang yang menganggap kerja adalah bagian dari beban, maka wajar dia mempersembahkan hal nggak maksimal, seadanya. Ya udahlah, yang penting udah contreng gitu ibaratnya. Kalau PR tuh yang penting udah ngumpulin, bener ya? Kalau mahasiswa tuh yang penting udah absen. Apalagi? Ya semacam kayak gitu. Yang penting ya udah syarat minimal aja dia lakukan, gitu kan ya. Target itu yang penting ya udah memenuhi target. Besar apa kecilnya target, toh sama aja gitu ya. Ini khusus untuk orang-orang yang misalnya besar atau kecil apa yang dia lakukan gitu kan ya, standarnya standar minimal, mau standar maksimal, gajinya tetap sama kok katanya. Nah, ada orang-orang yang berpikir kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang bekerja mindsetnya adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan sangat tahu dia akan maksimal dalam kerjaan. Kenapa? Karena ibadah kalau tidak dilakukan dengan maksimal, maka pahala yang didapatkan juga tidak maksimal. Sekali lagi ya, orang yang menganggap kerja adalah bagian dari ibadah, maka dia akan bahagia setiap kali diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, bekerja. Jadi ketika ada tugas itu bukan berkeluh kesah, tapi alhamdulillah. Kenapa? Peluang kesempatan untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Ya. Ini Bu Haryani, tolong ya, ini tolong dikerjain. Wah, ada setumpuk bahan gitu kan. Ya kenapa saya lagi sih? Nggak ada yang lain apa? Gua lagi, Allah. Ada yang suka gitu. Tolong dong ke itu, ya Allah, kenapa saya baru juga pulang gitu. Tapi kalau orang yang merasakan itu, dia akan menikmati. Sama, sholat. Lihat deh, orang yang udah benar-benar menganggap sholat adalah bagian dari kebutuhannya dia, gitu kan ya.
Sama kayak zamannya Rasulullah SAW, istirahatkan kami dengan azan Bilal. Kenapa? Karena ruhnya itu butuh istirahat gitu. Yang istirahat bukan fisik, tapi ruhnya itu butuh rekreasi. Salah satunya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menikmati sholatnya, nggak akan terburu-buru. Dia akan benar-benar menikmati sholatnya. Kenapa? Sholat itu bukan beban. Bagi dia sholat bukan bukan cuma kewajiban, walaupun itu kewajiban, tapi ada hal yang lebih esensi dibandingkan dengan sholat. Di sholat itu ya Allah, saya bisa berlama-lama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sholat itu ya Allah, saya bisa berlama-lama meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berharap dan bisa meminta ampunan. Ini banyak dosa ya Allah. Dan saat sholat itu kan hubungan hamba yang paling dekat dengan Allah itu saat sholat. Betul ya? Dekatnya seorang manusia ya, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat-saat di mana dia ketika sholat. Nah, ketika kerja juga kayak gitu, ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan sama-sama kita tahu ya, laki-laki mencari nafkah gitu kan ya. Yang Rasulullah SAW sempat ngelihat ada seorang tangannya, tangan seorang laki-laki yang kasar sekali karena pekerjaan, maka apa katanya? Ini diharamkan di tangannya terkena atau api neraka mengenai tangannya. Sampai kayak gitu. Kita kerja keras, mencari rezeki yang halal, nggak mencoba untuk curang gitu kan, mencoba untuk menggali potensi kita, bagaimana caranya kita bisa bermanfaat buat kantor ini, bermanfaat buat kantor ini, kita majukan yuk kantor ini bareng-bareng. Wah, itu luar biasa. Makanya orang kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ingin mempersembahkan sesuatu yang indah. Ya kan? Karena dia tahu dia akan ketemu Robnya. Karena dia yang dia persembahkan ini bukan cuma untuk bos tapi untuk Allah. Kerjaan juga kayak gitu. Kita kerjain yang kita persembahkan ini bukan untuk bos aja tapi untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya dalam bab ihsan ya, Islam itu kan terbagi dari 3 pilar ya. Iman fondasinya, iman fondasinya, Islam tiangnya, ihsan atapnya. Dan semua itu satu sama lain saling terkait dan nggak bisa. Kalau tiangnya nggak ada, ambrol gitu kan ya. Kalau tiangnya nggak kokoh, ambrol. Kalau atapnya nggak ada, bocor, banjir. Nah, kalau fondasinya nggak ada, ini yang akan rusak semuanya gitu. Nah, salah satu bab dalam ihsan itu kan dimulai dari niat yang baik, ya kan, ikhlasun niyah, ya kan, ikhlasun amal, amalnya ikhlas, bukan masalah bos yang bayar nanti, tapi bagaimana Allah akan menurunkan rizki itu datangnya dari Allah. Masalah saya kerjaan di sini ini bagian dari rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu rizki itu diturunkan walaupun melalui perantara kantor ini, gitu mindsetnya. Nah, salah satu babnya adalah ya kan ya, ikhlasun niyah, terus udah gitu itqanul amal, baru jaudatul ada. Nah, itqanul amal ini beramal dengan, ada yang mengatakan profesional, tapi ada yang mengatakan profesional yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar profesional dalam artian kita bekerja ya sesuai dengan bidang kita, bukan, tapi benar-benar bagaimana bisa mempersembahkan terbaik dengan kualitas kerja terbaik, hasil maksimal yang dia persembahkan. Artinya apa? Kita bekerja dengan ihsan, bekerja dengan baik, mempersembahkan ya potensi diri kita baik dengan baik di kantor ini, itu adalah bagian dari akidah. Nah, loh. Jadi kalau ada yang bolos ya kan. Ini udah jam 1 nih, masuk yuk. Ntar dulu deh. Tanggung nih ngerokok nih. Ntar dulu deh. Tanggung nih ini nih, 1:30 aja ntar gitu kan. Kesana dulu ditunda gitu. Nah, akidah kita harusnya dipertanyakan. Kenapa? Karena kita nggak melakukan yang namanya ihsanul amal. Ya. Saya ngisi training gitu kan ya. Ya, saya tahu misalnya yang ngundang adalah sebuah yayasan ya. Dan yayasan biasanya uangnya nggak ada gitu kan ya. Uangnya nggak ada. Nih yayasan Kang Febri nih amal aja deh. Oke. Tapi kalau saya kerjanya asal-asalan, itu hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan ngasih rizki. Ya, kerjanya aja asal-asalan, dicekek nanti rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun saya tahu di situ cuma dikasih 2M misalnya. 2M itu makasih Mas gitu. Selesai gitu kan ya, 2M pulang dengan sekantong buah biasanya. Tapi saya tetap melakukan dengan totalitas hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Nah, oleh karenanya ini sama-sama mengingatkan kita kembali, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan di mana pintu keberkahan Allah buka selebar-lebarnya, pintu rahmat Allah buka selebar-lebarnya, pintu magfirah Allah buka selebar-lebarnya, pintu surga Allah buka selebar-lebarnya, pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya gitu.
Nah, ini kita melakukan ini dengan luar biasa. Maka pahala orang yang bekerja itu nih hari ini mau WFA, mau WFH, mau WFO sama aja. Ya, yang penting adalah kita maksimal menjalankan pekerjaan kita dengan baik. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Baik, next. Ini kok nggak bisa ya? Oke. Kita masuk ke ini dulu deh. Baik, ya. Kalau ibaratnya perjalanan itu adalah kalau diibaratkan hidup itu adalah sebuah perjalanan, maka kita pengen hasil akhir kita atau terminal tujuan kita ya, tujuan akhir kita atau terminal terakhir kita adalah surga. Itu kita melakukan perjalanan di dunia ini, terminal akhir kita adalah surga. Misalnya kayak dari Cut Mutia misalnya, ya, dari Cut Mutia pengen ke Bogor. Berarti kan rutenya udah jelas tuh, dari Cut Mutia ke Bogor tuh lewat mana aja gitu. Ya. Kalau naik kereta tahu tuh haltenya. Berarti mampir di Manggarai nanti, dari Manggarai jurusannya langsung ke Tebet, Tebet terus gitu. Nah, nggak akan sampai ketika dari Manggarai tahu-tahu beloknya ke mana? Apa tuh namanya? Jatinegara. Ya terus Jatinegara ke arah Bekasi sana ya, Jatinegara apa tuh? Pondokopi, Klender, Bekasi terus sampai ke sana nggak akan nyampe ke Bogor. Nah, yang terjadi gitu dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini kan kita lahir ke dunia, udah gitu pas balik kita udah menjadi mukallaf, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita mulai melakukan start perjalanan. Nah, kita harus bisa memilih halte-halte yang memang sejalan dengan cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Surga. Paham ya sampai sini ya, surga? Kita pilih. Nah, bekerja ini jadikan ini adalah halte kita yang mengantarkan kita ke surga, tempat pemberhentian kita ke surga. Ibadah kita itu halte kita menuju surga dan yang lain-lain gitu kan ya. Atau kendaraan kita, jurusan kita menuju surga. Jangan sampai justru ketika kerja itu kita korupsi misalnya. Itu akan melenceng tuh, nggak nyampe ke surga. Jangan sampai ketika kerja itu kita zolim, berbuat curang sama rekan kerja kita. Kita nggak nyampe lagi ke surga. Karena ini kerja ini bagian dari kendaraan besar kita yang kita bisa melakukan banyak hal di sana. Nah, tinggal kita nih ingin mengarahkan kendaraan besar kita ini kemana. Jangan sampai gara-gara kerja kita banyak bohongnya. Pura-pura sakit dan yang lain-lain karena tidak ingin mempersembahkan amal gitu ya. Baik, oke. Tenang, masih 25% baterainya. Ya. Oke. Ini sudah pernah saya sampaikan, saya tampilkan tapi mohon dilihat lagi. Karena ini salah satu film favorit saya. Baik. Assalamualaikum Bu Tiara. Dinyalakan mic-nya Bu Tiara. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Febri. Baik, alhamdulillah. Bu Tiara, dari film tadi apa yang bisa kita lihat? Itu karena udah pernah lihat, jadi saya ada gambaran sedikit sih kalau yang namanya keburukan dari diri kita itu bisa balik lagi ke kita gitu. Oke. It's all come back to you ya. Tadi kita ngelempar, ada orang yang celaka, kecelakaannya beruntun tuh ada 4 orang yang akhirnya celaka, akhirnya balik ke dia dan dia mendapatkan hal yang lebih. Kenapa? Karena dia mencelakakan 4 orang. Jangan sampai gara-gara keburukan kita, kantornya rusak, kantor jadi minus gitu kan, yang berdampak buruk pada kantor berdampak buruk pada karyawan yang lain, gara-gara hanya kita melakukan. Nah, lihat berapa hutang energi negatif yang kita tanamkan, tabung. Gitu. Maksudnya gini teman-teman sekalian nih, saya langsung masuk ke sana. Jadi gini, it's all come back to you. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan balik lagi ke kita. Ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Gitu ya. Saya nolong Pak Septian. Bukan berarti Pak Septian
nggak bisa membalas kebaikan saya. Ketika pun nggak bisa, maka nanti akan ada tangan Allah yang akan balas. Gitu ya. Nah, saya berbuat jahat pada Pak Taufik Rahim misalnya. Ini berbuat jahat pada Pak Taufik Rahim. Pak Taufik Rahim mungkin nggak bisa balas kejahatan saya, tapi akan ada orang lain yang akan membalas. Lihat deh, orang-orang yang jahat, hidupnya sampai akhirnya nggak tenang sebelum dia bertobat. Dan itu akan dibayar tunai, tuntas. Jadi ibaratnya kalau hukum fisika tuh gini, energi yang kita lepas sama dengan energi yang kita terima. Jadi kalau bahasanya sederhananya gini, kita ini sekarang lagi punya 2 ATM. ATM pertama adalah energi positif, ATM kedua adalah energi negatif. Nah, tinggal kita pilih kita mau nabung di mana. Gitu, kita ngambil misalnya sampah, ya kan? Ada sampah yang buang aqua sembarangan, kita ngambil tuh, kita buang lagi ke tempat sampah. Kita lagi nabung energi positif. Dan besok energi positif itu akan balik ke kita. Ketika energi positifnya udah banyak gitu kan, atau balik ke kita dalam dalam bentuk nggak disangka-sangka. Bisa jadi hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi itu adalah sebuah kebaikan, nanti tahu-tahu balik ke kita dalam bentuk nggak disangka-sangka. Anak kita datang, Pak, alhamdulillah dapat beasiswa loh, Pak. Wah, Masya Allah, di mana? Ya, di luar negeri, Pak, alhamdulillah. Ya, Bapak nggak usah bayar, nanti insya Allah akan dibayarkan oleh nih yang beasiswa, ngasih beasiswa. Oh, itu luar biasa, kabar bagus gitu. Ya, sebaliknya sama. Kita lempar, lagi nyetir mobil, lempar botol sembarangan. Itu kan ngelanggar aturan. Zolim juga sama orang lain. Gitu. Apalagi lempar kulit pisang sampai ada yang celaka dan yang lain-lain. Itu nabung energi negatif. Semakin parah kecelakaan seseorang yang gara-gara kita, semakin besar energi negatifnya. Nah, besok balik lagi ke kita dalam bentuk nggak disangka-sangka. Atau kita kehilangan tas, atau kita lupa handphone ketinggalan di kamar mandi dan hilang gitu aja, kita telepon udah mati gitu. Dan seterusnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sadari betul bahwasanya setiap apa yang terjadi bisa jadi ini adalah perputaran energi gitu. Kenapa? Karena bahasanya energi itu nggak akan pernah bisa dimusnahkan. Kalaupun ada, ya itu tadi diseimbangkan. Makanya dalam Islam itu ketika habis kita melakukan sebuah hal buruk, ya kan? Hal buruk itu insya Allah, ketika kita habis melakukan hal buruk, maka harus yang kita lakukan selanjutnya adalah iringi dengan kebaikan, iringi dengan tobat dan iringi dengan kebaikan. Tujuannya untuk apa? Kalau bahasanya tadi, ini kita melakukan atau nabung 50 nih, energi negatif. Kita harus sama tabung 50 supaya 0 gitu, supaya seimbang. Ya. Jangan tunggu itu balik lagi kepada kita. Kerja juga kayak gitu. Kerja juga kayak gitu. Kenapa kita harus totalitas dalam kerja? Selain itu adalah bentuk syukur kita keibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja ini adalah sarana kita untuk mengalirkan tadi rizki-rizki itu datang pada kita. Nah, ketika kita bekerja sungguh-sungguh dan kerja keras, artinya apa? Kita membangun pipa rizki itu yang besar. Dan rizki itu tidak harus berupa gaji yang kita peroleh. Betul ya? Tidak harus berupa gaji. Punya teman-teman di lingkungan yang bagus, itu rizki. Punya teman-teman yang mengingatkan kita ke surga, rizki. Nikah, dapat istri solehah, rizki. Nikah, dapat suami soleh, rizki. Nikah, dapat suami yang menghargai istrinya, gitu kan. Terus udah gitu, mau membantu kerjaan istrinya, ngerti perasaan istrinya, soleh banget, ke masjid setiap sholat 5 waktu. Oh, itu rizki. Rizki. Suaminya setia, itu rizki. Dapat perempuan yang belum pernah pacaran sebelumnya, belum pernah disentuh, itu aurat belum pernah kelihatan oleh lawan jenis misalnya. Itu rizki. Ya, alhamdulillah istri saya ketika nikah sama saya belum pernah pacaran. Saya udah 2 kali atau 3 kali gitu. Saya rizki dapetin dia. Dia pun gak nyesel dapetin saya. Kenapa? Karena waktu itu SMA ya. Saya kan kuliah udah tobat insyaallah. Ya. Nah, tobatnya itu mudah-mudahan menutupi tadi yang SMA, masa-masa cinta monyet gak jelas gitu. Ya. Baik, alhamdulillah 13-17. Sedikit lagi ya ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita bekerja keras yang diuntungkan bukan Agung Group ini. Apa sih namanya? Mohon maaf lengkapnya. Agung Concern Group. Agung Concern. Konsen. Ya itulah Di pokoknya. chat ya Ustaz. Ya, aja ya. Agung Oh, Concern. Concern. Oke. Ya, Agung Concern Group ini ya bukan Agung Group ini yang diuntungkan, tapi apa? It's all come back to you. Kalaupun ada ya kan ya keuntungan didapatkan oleh Agung itu cuma ini aja, cuma kayak sama kayak gini nih.
ada seorang anak, dia menghafal Al-Quran. Al-Quran itu untuk siapa? Untuk dia, untuk anak itu secara pribadi. Tapi memang hasilnya nanti anak itu bisa memberikan mahkota kepada ibunya gitu. Bukan berarti ibu diuntungkan dengan anaknya baca Quran gitu atau hafal Quran. Ya, tapi buah dari pendidikan ibulah yang membuat. Nah, sama kayak bekerja itu juga seperti itu. Gitu. Totalitas kita bekerja dan Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kapasitas kita bekerja gitu. Dan Allah itu adil. Gitu ya. Nggak mungkin ada orang kerja keras totalitas rezekinya jauh lebih dikit dibandingkan dengan. Nah, oleh karenanya makanya banyak-banyak belajar. Kalau dulu saya contohkan ya, gelas. Ingat nggak gelas? Masalah rezeki itu gelas. Jadi bagaimana kita memperbesar wadah kita. Cut mutia hujan, hujan besar 5 hari 5 malam hujan. Banjir sih ya. Nah, kita nampung hujan tersebut dengan menggunakan gelas, maka maksimal yang akan kita dapatkan gelas. Kita tampung ember, kita akan dapatkan seember. Kita bikin kolam, bisa jadi kita akan dapat 1 kolam. Nah, Allah akan isi tuh sesuai dengan wadah kita. Makanya tugas kita adalah sekarang isi wadahnya. Rizki itu Allah isi sesuai dengan wadahnya. Kita berharap rizki kita besar, tapi dikasih kerjaan masih berkeluh kesah. Nggak pantas. Masih seukuran gelas, gitu. Ya Allah, udah hari Senin lagi. Nah, itu nggak bersyukur. Orang berkeluh kesah nggak bersyukur, wadahnya menyempit. Ngomongin teman sebelah gitu. Ih, si itu tahu nggak? Si Intan mah kerja di sini. Tahu nggak modalnya apa? Modalnya mah. Astagfirullah, saya julid banget ya. Maaf Mbak Intan, itu cuma contoh. Ya, ada yang ngomongin Mbak Intan misalnya gitu kan di belakang. Mbak Intannya mah alhamdulillah. Diomongin malah nambah pahala buat dia gitu kan ya. Tapi yang ngomongin udah mah wadahnya makin kecil, di akhirat nanti ditagih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir karena udah 13.20 dan baterai saya juga sudah mulai kurang dari 20%. Dan alhamdulillah nih rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau bandwidth saya nih, ini doa dari Agung Group berarti ya. Kuat nih doanya. Biasanya saya nih bandwidth-nya nggak begitu bagus gitu. Biasanya patah-patah gitu kan ya. Suara juga nggak jelas. Ini sekarang on kamera nge-share video tadi masih bagus alhamdulillah. Baik, yang terakhir adalah kerjanya kita itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikan kita apa? Nikmat. Apa kenikmatannya? Nikmat sehat kita. Nikmat kerjaan yang diberikan. Hari ini kita berkeluh kesah dengan kerjaan kita, bisa jadi ada orang di luar sana yang pengen menggantikan posisi kita. Ada orang yang bilang, "Ya Allah, enak banget jadi Pak Septian ya. Enak banget jadi Bang Udin ya. Kerja gitu." Ya kan? Orang-orang yang sekarang susah lontang-lantung nyari pekerjaan, apa yang kita lakukan sekarang adalah itu yang diidam-idamkan bisa jadi. Nah, kalau kita nggak bersyukur, Allah cabut nikmat ini. Nah, bentuk rasa syukur kita justru bekerja dengan totalitas. Tunjukkan kepada Allah bahwasanya, ya Allah saya bersyukur, ya Allah. Bersyukur atas anugerah yang kau berikan, saya akan totalitas dalam bekerja. Bersyukur dengan kesehatan yang kau berikan, mumpung masih sehat nih, saya akan totalitas. Bersyukur ya Allah dengan apa? Nikmat kesempatan yang kau berikan, saya akan belajar terus mengembangkan diri. Gitu. Allah alam bisawab, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Pak Septian saya serahkan lagi kepada Pak Septian. Nggak kerasa ngobrol terus, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah yang bisa kita petik di sini. Jadi nggak usah khawatir ketika kita harus bekerja dengan totalitas. Enak banget, dia gaji kita sama, tapi dia kerjanya asal-asalan, aku totalitas. Nggak ada kata-kata seperti itu. Akan ada bedanya di mata Allah Subhanahu wa taala, percaya. Silakan Pak Septian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada Kang Febri yang telah memberikan materinya. Kepada Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita dan kita bisa lebih termotivasi, lebih bisa memperbaiki mindset kita untuk kedepannya. Semoga dengan kita berpikiran positif, insya Allah hal-hal positif juga yang akan kita dapatkan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan melalui chat ya. Oke. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan dari Bapak Taufik Rohim. Pertanyaannya adalah, nilai-nilai seperti apa yang harus kita tumbuhkan sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan menjadi suatu ibadah? Ya, Kang Febri mungkin
Eh, bisa Ditampung dulu atau langsung? langsung saja. Baik. Kerja akan nilai ibadah ketika kita meniatkan. Itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Innamal a'malu binniat. Kalau meniatkan kerja di situ hanya untuk apa? Berniat itu hanya untuk wanita yang dicintai, maka Allah akan kasih wanita itu, tapi Allah nggak dapatkan, kita akan dapatkan akhiratnya. Gitu. Sama juga bekerja. Ya, kita ke sana cuma untuk udah diniatin ini bagian dari batu loncatan saya, ntar tinggalin. Ya cuma itu yang didapatkan. Tapi kalau kerjaan itu nilainya ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan hal yang lain. Yang pertama ya, jadi bagaimana kita lakukan niat semata-mata ini karena Allah Subhanahu wa taala, saya mencari rezeki ini adalah karena bagian dari kewajiban saya untuk menghidupi anak dan istri saya, sehingga orang-orang yang di awal sudah men-setting kerja ini bagian dari ibadah, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya berarti ibadah gitu kan ya. Insya Allah nggak akan melakukan hal macam-macam di kantor. Sekali lagi akan melakukan hal macam-macam. Kenapa? Karena koridor dan palanya tadi udah dibingkai hal seperti itu. Nah, yang kedua, ya, dalam bekerja itu yaitu aja wa qul i'malu fasayarallahu amalakum suluhu wal mu'minun fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, tugas kita ya beramal. Nanti Allah yang akan menilai amalan kita, Rasul yang akan menilai amalan kita. Apapun yang dijulitkan oleh orang lain selama kita tetap sesuai dengan standarnya nih kerja itu ya. Sesuai dengan standarnya, bekerja sesuai standarnya, maka insya Allah. Yang kedua, kita harus paham berarti, ini babnya agak berat dan saya juga harus banyak belajar. Yang kedua itu adalah terkait dengan syariat. Apakah yang kita kerjakan itu syar'i, boleh nggak nih? Ada kerjaan-kerjaan misalnya sifatnya subhat. Kayak teman saya itu dia pengusaha sapi ekspor impor. Ternyata ada dari syariah yang menyampaikan ini subhat nih, baru subhat ya, belum haram ya. Dia langsung tinggalkan dan dia bangkrut. Yang tadinya dia punya villa 2 tingkat kolam renang, dia jual tuh semua hasil sapinya gitu kan, dan untuk nutupin utang-utangnya. Ternyata dia bangun sapi itu dari hutang gitu kan, dari hutang dan seterusnya. Ya, pokoknya singkat cerita, ternyata setelah ngejual sapi-sapi itu benar loh hidupnya jauh lebih nyaman. Nggak sebesar apa yang didapatkan ketika justru jadi eksportir dan importir sapi gitu kan ya. Tapi justru dia mendapatkan hal yang lain. Cukup nggak? Cukup, jauh lebih cukup dibandingkan dengan kebanyakan orang gitu, jauh lebih cukup. Punya kendaraan, dia punya rumah yang lapang gitu, dia punya anak-anak yang soleh dan soleh. Pasca dari itu, justru kehidupannya jauh lebih nyaman gitu. Nah, berani nggak melakukan hal seperti itu ketika tahu? Saya misalnya, Kang Febri ngisi, oke siap, deal awalnya sekian juta gitu kan untuk ngisi. Tahu-tahu ditanda tangan, Pak, lo kok nggak sesuai dengan kesepakatan? Saya bilang, iya Pak, tetap menerima sesuai dengan Bapak, tapi ini dilebihin dikit Pak lah buat kita panitia. Saya nggak mau tanda tangan tuh. Kenapa? Berarti saya ikut membantu teman-teman yang teman-teman panitia ini untuk korupsi uang negara gitu. Paham nggak maksud saya? Gitu. Atau korupsi jam. Pak, Bapak kan harusnya ngisinya 6 jam nih Pak. Ya cuma nggak apa-apa lah, potong aja 3 jam gitu. Teman-teman juga mungkin mau ini. Saya bilang ini harus ada kesepakatan dari awal, main kayak gini aja gitu. Kenapa? Saya ini ngisi masa saya sendiri nggak berkarakter gitu, ngerti nggak? Maka saya sendiri nggak berkarakter. Atau pernah nama doang gitu kan ya, cuma butuh tanda tangan saya doang untuk mencairkan dana. Pak, pura-pura ya ada acara dan Bapak ngisi gitu, nanti Bapak dikasih 10% dari dana. Saya nggak mau, kecil itu nilainya, walaupun ya alhamdulillah bisa hidup, tapi kecil itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ganti dengan jauh yang lebih besar gitu ya. Kadang ada tuh kontrak-kontrak kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan itu dan nabrak koridor syariat, ya maka nilai-nilai itu udah nggak masuk lagi. Tadi ya. Terus udah gitu ikhlas tentunya dalam beramal gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu gitu kan ya. Lakukan aja. Nah, ketika kita ikhlas dalam beramal, amal ini nggak pernah menjadi sesuatu yang sifatnya berat gitu. Karena ikhlas, lapang kita dalam beramal. Apalagi kewajiban ketika berkeluh kesah padahal itu kewajiban dia gitu. Yang enggak kewajiban dia ikhlas tuh, misalnya nih ngebantuin nih hari ini Pak Taufik masuk gitu kan ya, dan tugas Pak Taufik di backup sama seseorang yang ikhlas, dia nggak merasa ini tugas kita sendiri. Biasanya orang nggak ikhlas tuh tugas kita sendiri aja kita merasa padahal itu kewajiban. Benar nggak?
Itu bukan cuma ikhlas lagi, tapi itu juga dari awal udah salah gitu. Ikhlas itu apapun yang dia lakukan, insya Allah lapang dadanya gitu kan ya. Yang adalah tadi itqanul amal. Amal itu bekerja dengan maksimal, profesional, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, sesuai job desk-nya, sesuai dengan SOP-nya. Bahkan eh, orang itqon itu tadi standarnya, misalnya ada standar kalau dinilai itu HR, nggak tahu sih, ada sistem penilaian, nilainya 6 sampai dengan 9, dia akan berusaha mencapai 9. Itu dia akan nggak mencapai ya udah yang penting lolos dulu aja gitu. Nggak mencapai ya udah yang penting absen dulu aja. Nggak mencapai itu. Bukan itu ya. Contoh kalau di beberapa instansi misalnya nih, absennya kan apa? Fingerprint gitu kan. Dia datangnya sih jam 7 absen. Udah gitu tapi makan sarapan di kantin. Harusnya kan masuknya jam 8 ya. Atau setengah 8, maaf. Harusnya masuknya setengah 8. Dia makan di kantin. Jam setengah 9 atau jam 9 baru masuk ke ruangan. Tapi dia udah absen. Dia melakukan kecurangan, nggak korupsi 1,5 jam. Yang harusnya 1,5 jam itu dipotong untuk tunjangan kinerja. Bahasanya tungkinnya itu ada sekian persen tuh. Ya kan per jam itu ada sekian persen. Untuk tungkinnya dipotong. Dia nggak kena. Tapi dia makan, nongkrong, ngobrol sama teman-teman. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, habis asar misalnya, dia pulang jam 4, habis asar jam 3 atau setengah 4. Ya, setengah 4 dia di masjid masih tidur-tiduran dulu dan seterusnya gitu. Padahal itu jam kerja gitu kan ya. Jam 4 baru datang absen terus udah gitu tahu-tahu pulang gitu. Nah, ini nggak mempersembahkan yang terbaik. Itu bukan itqon namanya. Walaupun dia memenuhi targetnya, tapi dia nggak itqon dari sisi apa? Dari sisi itu tadi, memaksimalkan potensi yang harusnya dia miliki. Dan yang terakhir itu, lakukan semuanya dengan tertib. Ya kerja itu tertib gitu kan ya. Lakukan semuanya tertib. Tertib itu berarti kalau kita punya SOP berarti patuhi SOP-nya. Ya kan ada SOP pasti ya. Tiap-tiap bidang, tiap-tiap divisi, tiap-tiap bagian ada SOP. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari yang akan membuat perusahaan bikin SOP itu biar apa? Biar tertib, ya kan ya? Biar tertib gitu. Nah, lakukan SOP. Bahkan nanti ketika ada perubahan-perubahan, ini saya tadi nggak bahas masalah change ya, perubahan ya. Ketika ada perubahan-perubahan itu semua akan berubah. Ketika pandemi misalnya ini kan ada perubahan di rumah dan di kantor setengah-setengah sistemnya shifting, itu akan nyaman dan nggak nyaman. Atau ada perubahan sistem yang dilakukan karena sekarang sudah serba canggih gitu kan ya. Absen dulu waktu absennya tanda tangan itu yang pakai finger semuanya pada keberatan gitu. Terus udah gitu laporan yang biasanya print nih harus pakai digital. Biasanya yang tua-tua tuh akan bilang tuh kalau di instansi ngerepotin aja. Tapi justru mempermudah gitu. Nah, ketika SOP itu udah berlangsung, belajar untuk mengikuti perubahan, belajar untuk supaya tertib semuanya. Gitu mungkin ya, Pak Taufik ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Makasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Oke, Kang Febri, terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu, kita masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang kedua, dari Ibu Haryani. Ya, ini mungkin mewakili ibu rumah tangga ya. Pertanyaannya adalah, bagi seorang wanita, apakah ada tips bagaimana membagi antara kesibukan kerja di kantor dan amanah atau tugas rumah ya, tugas rumah tangga maksudnya gitu, agar semuanya bernilai ibadah. Ya, silakan Kang Febri. Baik. Nah, ini yang harus dipilih oleh seorang ibu ya. Maksudnya apa? Ketika kita memilih bekerja, berarti kan di awal kita sudah punya kesepakatan dengan suami masalah plus dan minusnya. Termasuk sama ketika nanti ada kendala, juga ini harus dibicarakan. Contoh gini, gimana caranya biar anak ini nggak lalai? Kalau saya misalnya bilang gini, ke istri saya kan kebetulan ASN ya. Urusan kantor memang harus wajib untuk full gitu kan di sana. Kecuali sekarang kan ngantor cuma seminggu sekali gitu kan ya. Tapi ketika ngantor seminggu sekali, saya juga bilang kepada anak-anak, Bunda lagi kerja ya nak ya, cuma pindahnya di rumah sekarang. Bisa nggak mandiri dulu untuk melakukan sesuatu? Kalau ada abi sama abi boleh gitu. Nah, adanya kerjasama antara suami dengan istri untuk bisa memenuhi itu semua. Tapi saran saya, sampai kita di rumah, maka tunaikan kewajiban kita sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu rumah tangga atau ibunya bagi anak-anak gitu. Apa maksudnya? Jadi ketika udah di rumah itu kerjaan-kerjaan PR itu nanti dikerjakan.
Contohnya ada hak anak-anak yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Hak apa? Hak untuk mendapatkan perhatian, apalagi masih kecil-kecil, hak untuk mendapatkan cinta, hak untuk didengarkan ketika dia mau bercerita gitu kan ya. Bahkan kadang suami pengen dimasakin dari tangan istrinya, wah maka bikinin itu gitu ya. Hak untuk ditemani belajar dan yang lain-lainnya. Penuhi dulu kebutuhan psikologis anak-anak terutama ya. Saya ingin membahas masalah psikologis karena kalau saya membahas masalah parenting, biasanya yang saya utamakan selalu bukan kendala teknis tapi kendala psikis yang dirasakan oleh anak-anak. Nah, setelah itu terpenuhi, kalaupun kita ada PR yang harus kita bawa ke rumah, izin sama suami. Ya, maaf ayah, ternyata ada PR nih, gitu kan. Untuk sementara, boleh nggak? Karena kerjaan ini adalah udah sesuatu yang tadi disepakati, maka suami ikhlas. Tapi kalau suami nggak terima, wah PR pusing deh kantor. Maka harus disepakati lagi. Jadi gimana nih, bunda berhenti kerja nih. Gitu. Kalau ayah nggak ridho, ya bunda berhenti kerja. Gitu. Tapi di satu sisi, bunda sebagai pegawai, bunda punya kewajiban. Harus dipenuhi. Gitu. Kalau ayah nggak ridho kita berhenti kerja. Berarti ketika berhenti kerja konsekuensinya apa misalnya? Ya konsekuensinya apa? Misalnya kita sedang nyicil perumahan syariah. Nah, ini kan ya biar biar berkah nih perumahan syariah gitu kan ya. Ada perumahan syariah yang sedang kita cicil. Berarti kan ketika bunda kerja berarti cuma satu pintu nih sekarang cuma satu pipa nih. Nah berarti harus ada yang kita hemat. Yang kedua harus ada kalau memang ini kurang berarti harus ada dana-dana lain yang bisa kita cari lewat mana. Nah gitu itu kesepakatan-kesepakatan itu yang harus disampaikan kepada suami. Kenapa? Agar suami juga paham ya kan bahwasanya wajar nggak maksimal peran istri ketika dia harus bekerja. Gitu. Sama, ada plus minusnya kerja apapun nggak kerja gitu. Tapi itu tadi saya bilang, ini akan berjalan dengan mulus ketika suami dan istri saling membackup dan saling ngerti, ya, saling ngerti peranannya masing-masing. Walau alam bisawab gitu ya. Tapi itu tadi, tugas istri bukan tulang punggung. Ya, sekali lagi tugas istri bukan tulang punggung, Tulang rusuk ya. tugas istri jadi tulang rusuk gitu kan. Eh jadi bukan kewajiban istri untuk mencari nafkah. Artinya apa? Nanti ketika ternyata keleleran, ada yang tertinggal dari kewajiban kita, contohnya anak nih. Ternyata anak kita bermasalah gara-gara memang kurang pengasuh dari orang apa dari kita sebagai ibu. Ini kita kadang kan ada anak yang bermasalah nih. Ketika diobservasi ini ada bermasalah ternyata gini-gini, maka harus rela kita untuk meninggalkan. Ternyata setelah berdua nih nggak cukup nih untuk memenuhi kebutuhan psikologis anak, ngasuh anak segala macam gitu. Ternyata ya harus berani diputuskan. Insya Allah yang harus kita yakini bareng-bareng nih. Insya Allah rezeki itu nggak akan pernah hilang, paham ya? Allah akan tambahkan melalui jalur suami misalnya gitu. Tapi ketika sekarang udah kita lihat anak-anak nggak ada masalah dan seterusnya, ya monggo gitu. Ya sekali lagi ini keputusan nanti ada di tangan ibu dan suami dilihat baik dan enggaknya. Tapi untuk memilih skala prioritas itu tadi, skala prioritas yang kita pilih adalah itu tadi bahwasanya kewajiban saya adalah madrasatul ula gitu kan ya. Sebagai ibu madrasah di rumah berarti pendidikan anak-anak. Ternyata ketika peran pendidikan ini nggak maksimal gara-gara saya bekerja, maka pekerjaannya harus saya hentikan. Ngeh ya Bu Haryani ya. Wallahualam bishawab. Makasih Pak Septian, makasih semuanya. Mudah-mudahan jawaban tadi cukup bisa ditangkap. Ya, baik. Terima kasih Kang Febri atas jawabannya. Semoga bisa dipahami. Untuk pertanyaan terakhir ya, pertanyaan ketiga. Ya? Satu lagi, Kang Febri. Dari Pak Mas Riyandi. Ya, Pak Mas Riyandi ini kalau nggak salah dari Batam nih. Baik Pak Ustadz, ya. Bekerja adalah bagian dari ibadah. Bagaimana kalau dalam bekerja kita kadang masih ada lalainya, misalkan kurang disiplin waktu dan lain-lain. Apakah hasil kerja atau gaji yang kita terima masih ada keberkahannya? Ya silakan Kang Febri. Baik, bismillah. Masalah rahmat, berkah dan yang lain-lain lagi-lagi itu nanti jadi haknya Allah ya. Hitung-hitungannya kan kita nggak tahu sama sekali. Harus kita paham bersama adalah kalau hukum kekekalan energi yang saya sampaikan tadi, tolong nanti manggil saya jangan Ustadz ya karena kapasitas saya di sini sebagai seorang motivator. Berat gitu rasanya dipanggil Ustadz itu tadi. Jadi pas kita bekerja, ketika harusnya nilai pekerjaan kita senilai 20 juta misalnya, dan kita bekerja nilainya 10 juta,
maka Allah nanti akan mengembalikan ke kita 10 jutanya dalam bentuk nggak disangka-sangka. Lagi-lagi tidak harus berupa uang, ya. Lagi-lagi tidak harus berupa uang. Berupa banyak hal yang bisa Allah datangkan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang lain, bahkan bisa jadi lebih besar dari apa yang tadi kita tabung tadi. Termasuk juga sama, ketika kita bekerja, banyak lalainya, banyak tadi ketidakdisiplinan kita dan bahkan merugikan tempat kerjaan kita di bawah 10 juta. Harusnya yang kayak gitu tuh dipotong kayak tadi, harusnya tukinnya dipotong, tunjangan kinerjanya dipotong. Harusnya cuma 5 juta ujung-ujungnya. Bahkan kita hutang 5 juta dan 5 juta ini akan mengurangi keberkahan tadi dan mengurangi rezeki kita dari sisi yang lain. Ya gampang capek kah kita, gampang sakit kah, anak-anak jadi ngelawan kah, dan seterusnya. Nah, karenanya usahakan ketika kita udah mendapatkan pekerjaan ini, maka kita jaga sebaiknya pekerjaan kita. Ini adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Adapun kelalaian yang kita lakukan, ya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, zolim nih. Kenapa kita zolimnya bukan cuma sama kantor, tapi diri kita sendiri, bahkan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala tentang kerjaan ini. Allah kasih nikmat tersebut gitu. Ya. Jadi untuk memfullkan keberkahan kita gitu kan ya, agar tidak berkurang berkahnya tadi, totalitas. Tadi itqanul amal tadi ya. Wallahualam bisawab, Pak Septian, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi tadi haknya Allah dan Allah yang Maha tahu. Bisa jadi dari sisi kita mengurangi keberkahan, tapi ada hal yang kita lakukan gitu. Dan kita nggak tahu alasan kliennya gara-gara harus mandiin bapaknya dulu gitu kan ya, atau mandiin ibunya dulu gitu kan, ngurusin yang lain-lainnya dulu, yang itu juga bagian dari kewajiban. Nah, tapi saran saya daripada terus-menerus seperti itu, bicarakan dengan kantor. Mohon maaf nih, ternyata saya sekarang punya ibu yang sakit dan tinggal di rumah dan cuma saya yang bisa memandikan. Nah, ibu saya cuma bisa mandi jam 6:30 karena alasan bla 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 dan seterusnya. Saya akan datang terlambat, tapi konsekuensinya siap saya dipotong tunjangan misalnya, atau siap saya menambah kerjaan setengah jam di belakang. Nah, bicarakan ke HR misalnya. Supaya apa? Supaya hak yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Gitu kan bahasanya gitu. Hak yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita tanda tangan kontrak itu kita mengerjakan A, B, C, dan D. Deal dengan kantor ini untuk mengerjakan banyak hal dari jam sekian sampai jam sekian. Kita mengurangi itu semua sementara gaji kita nggak dikurangin oleh kantor. Ini yang takutnya mengurangi keberkahan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya Kang Febri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa saya simpulkan juga sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita banyak bersyukur, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut, dan jika kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah akan sangat pedih. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah tanya jawab ini, kita ada sesi foto bersama. Jadi minta tolong Bapak Ibu diaktifkan videonya ya, supaya kelihatan nih wajah-wajahnya ya. Wajah-wajah semangat puasanya ya. Udah, tolong diaktifkan videonya. Kita mau sesi foto bersama. Ayo. Udah nggak usah dandan ibu-ibunya. Nggak usah pakai lipstik, jangan. Oke, bedak dulu. Iya. Udah, oke. Saya hitung ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Sebentar, satu slide lagi. Oh, satu lagi. Ya, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesailah materi kita pada hari ini. Sebagai penutup, sebelum saya tutup, saya menghimbau kepada Bapak Ibu karyawan PT Agung Concern Group untuk follow YouTube Agung Rohis, ya. Alamat YouTube-nya Rohis _ Aco Group.
Septian. Rohis_aco group. Ya. Pak Septian. Ya. Izin, ini baterai saya merah nih, kayaknya sudah harus ini izin live Baik. dari Baik, Bapak Ibu kalau sekalian. gitu, ya. Saya matikan kamera. Ya. Izin untuk live. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin. Ya, terima kasih Kang Febri. Baik, tadi saya lanjutkan. Tolong Bapak Ibu untuk kajian pekan depan, insya Allah temanya pun ini ada kaitannya ya, bersambung ya. Temanya insya Allah takkan lari rezeki dikejar ya. Insya Allah tema pekan depan, Kamis depan, takkan lari rezeki dikejar, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Asep Supriyatna. Ya, sekali lagi minggu depan kita akan gabung lagi di channel yang sama ya. Nanti akan di-share link ataupun bisa di YouTube Rohis_aco group. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita tutup acara pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.